Halo sahabat semua, dalam video sebelumnya, kita sudah menyimak tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi, yaitu tentang pemberontakan PKI Madiun dan DITI. Nah, untuk video ini merupakan kelanjutannya, yang akan merangkum tentang pemberontakan Andi Aziz, RMS, Angkatan Perang Ratu Adil, PRRI Permesta dan G30S PKI. Baiklah sahabat, langsung saja kita masuk ke materi bahasan kita, dan untuk yang pertama adalah tentang pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kolonel Andi Aziz, yang merupakan mantan perwira Tentara Hindia Belanda atau KNIL. Andi Aziz dan anggotanya sudah menggabungkan diri ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, pada upacara resmi di depan Letkol AJ Mokoginta, yang merupakan Ketua Komisi Militer dan Teritorial Indonesia Timur. Pemberontakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan ini, dilatar belakangi oleh tidak setujunya Andi Aziz, terhadap rencana penyatuan negara Indonesia Timur, ke dalam bagian negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan ini berlangsung mulai tanggal 5 hingga 15 April 1950. Aziz menentang keputusan itu dikarenakan adanya ambisi untuk menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer, bersama Sumokil dan Sukoati. Bahkan Andi Aziz berani menolak rencana kedatangan Angkatan Perang Republik Indonesia pada 5 April 1950 di Makassar. Andi Aziz berhasil ditangkap pada tanggal 15 April 1950. Namun, meski tanpa adanya Andi Aziz, terjadi lagi pemberontakan fase kedua, pada tanggal 15 Mei 1950. Berkat bantuan rakyat dan aksi gerilyanya, akhirnya Angkatan Perang Republik Indonesia berhasil menaklukkan aksi pemberontakan ini, tepatnya yaitu pada tanggal 19 Mei 1950. Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil atau biasa disingkat dengan APRA adalah kelompok milisi pro-Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, yang merupakan mantan kapten KNIL atau Tentara Hindia Belanda. Westerling ingin mempertahankan bentuk negara federal, karena menganggap negara Indonesia Serikat di bawah Soekarno-Hatta, terlalu Jawa sentris. Terjadinya perang APRA ini didasari oleh hasil keputusan KMB pada Agustus 1949, yang memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukannya dari Indonesia. Dan keputusan lainnya adalah bahwa tentara KNIL akan dibubarkan dan dimasukkan ke TNI. Mengingat pernah berseterunya tentara KNIL dengan Angkatan Perang Republik Indonesia, menyebabkan banyak mantan KNIL yang enggan bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Dan di Bandung, bekas anggota KNIL membentuk Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling. APRA menuntut pemerintah agar organisasinya diakui sebagai tentara Pasundan, dan menolak dibubarkannya negara Pasundan. Karena tuntutannya tidak dihiraukan pemerintah, pada tanggal 23 Januari 1950, APRA melakukan serangan ke kota Bandung, dengan kekuatan 800 tentara dan kendaraan lapis baja. Markas Staf Divisi Siliwangi berhasil diduduki APRA dan sempat menguasai kota Bandung beberapa jam. Untuk mengatasi itu, pemerintah mengirim kesatuan polisi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kala itu berada di Jakarta. Selain itu, pemerintah juga menekan pimpinan pasukan Belanda, dengan cara mendesak Mayor Jenderal Engels agar melarang pasukannya meninggalkan markas, serta memaksa APRA meninggalkan kota Bandung. Operasi militer pun dilakukan pemerintah, dengan menangkap dan membersihkan anggota APRA, serta politisi negara Pasundan yang terlibat. Usai proses penyelidikan oleh intelijen, didapati bahwa dalang pemberontakan APRA adalah Sultan Hamid II, yang berada di Jakarta. Diketahui juga bahwa APRA berencana untuk menyerang Jakarta, dengan menahan dan membunuh beberapa menteri dan pejabat strategis lainnya. Namun terungkapnya rencana itu, APRA beserta dalangnya pun ditangkap sebelum tiba di Jakarta. Setelah gagal melakukan pemberontakan di Jawa Barat serta gagal menyerang Jakarta, Westerling berupaya kembali ke Belanda untuk menghindari penangkapan. Lolosnya Westerling keluar dari Indonesia, karena mendapat bantuan dari militer Belanda. Hal tersebut dilakukan agar Westerling tidak ditangkap dan diadili oleh pemerintah Indonesia,
dan mengganggu hubungan diplomasi antara Belanda-Indonesia. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada 25 April 1959. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh kekecewaan para prajurit KNIL yang menolak bergabung dengan TNI dan menuntut dipertahankannya bentuk negara serikat di Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Chris Soumokil yang merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan Republik Maluku Selatan berhasil ditumpas di Ambon pada November 1950. Pasukan Tentara Republik Maluku Selatan melanjutkan pemberontakan dengan bergerilya di Pulau Seram hingga tahun 1962. Sebagai tambahan perlu disampaikan di sini bahwa upaya pemerintah untuk menghentikan pemberontakan di Republik Maluku Selatan tidak langsung melalui operasi militer. Sebelumnya upaya perdamaian sudah dilakukan pemerintah melalui Dr. Leimena, namun gagal karena ditolak oleh Soumokil. Soumokil sendiri tertangkap pada tahun 1963 dan dihukum mati pada tahun 1966. Setelah kalahnya pemberontak Republik Maluku Selatan, sekitar 12.000 mantan prajurit KNIL dari Maluku dan pendukung Republik Maluku Selatan mengungsi ke Belanda. PRRI. PRRI merupakan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yaitu gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari 1958. PRRI berawal dari tuntutan tokoh militer dan sipil di Sumatera Tengah mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. Ahmad Husin mendirikan PRRI setelah merasa pemerintah tidak proaktif menanggapi tuntutan tersebut. Di sisi lain, pemerintah menanggapi PRRI sebagai gerakan separatisme yang harus ditumpas dengan kekuatan senjata. Selain operasi militer, pemerintah pusat melakukan pendekatan secara diplomatis, dengan membujuk tentara PRRI untuk menyerah dan kembali setia kepada NKRI. Deklarasi PRRI mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dan pada tanggal 17 Februari 1958, kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI. Gerakan ini dikenal dengan Permesta. Permesta sendiri adalah singkatan dari Perjuangan Semesta, yang dideklarasikan oleh pemimpin militer negara Indonesia Timur, pada 2 Maret 1957. Pada 29 Mei 1961, Ahmad Husin secara resmi menyerah bersama 24.500 pengikutnya. Kekalahan PRRI mengakibatkan berakhirnya riwayat Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Kedua partai tersebut dibubarkan Soekarno karena sebagian pemimpin dan pengikutnya terlibat dalam PRRI. G30 SPKI. Gerakan 30 September 1965 yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia. PKI merupakan salah satu partai terbesar kala itu. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara, dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi dan NU. Di bawah kepemimpinan DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata. PKI disebut memiliki 3 juta anggota dan menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Beberapa tujuan dari PKI adalah menghancurkan NKRI dan menjadikan sebagai negara komunis, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Tindakan penyebarluasan ideologi komunis menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis, hingga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Terlebih lagi ada desas-desus menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Dan akhirnya pada hari Kamis malam, 30 September 1965, terjadilah penculikan dan pembunuhan atas beberapa perwira tinggi Angkatan Darat. Letnan Kolonel Untung yang merupakan Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta itu.
Selain 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa tersebut, gugur pula ajudan dari Jenderal Nasution dan pengawal dari Dr. Leimena, yaitu Letnan 1 Pierre Tendean dan Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi Nasakom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yaitu tahun 1959 hingga 1965. Beberapa hal lain penyebab mencuatnya gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan antara PKI dan TNI. Begitulah penjelasan terkait peristiwa G30 SPKI yang diambil dari beberapa sumber literatur. Sahabat semua, dari video ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dan hikmah, yaitu bahwa disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan dan bisa menyebabkan perpecahan. Disintegrasi bangsa di Indonesia terjadi setelah 3 tahun Indonesia merdeka, yaitu tahun 1948 hingga tahun 1965. Setelah merdeka dari jajahan bangsa asing, karena adanya disintegrasi bangsa, menyebabkan terjadi perpecahan, bahkan pertumpahan darah, hingga hilangnya banyak nyawa. Saat penjajahan, rakyat Indonesia berhadapan dengan bangsa asing. Tapi saat disintegrasi bangsa, sesama rakyat Indonesia sendirilah yang saling berhadapan atau bermusuhan. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan sesama rakyat Indonesia bisa saling menghargai dalam kebinekaan, serta terjaga persatuan dan kesatuannya. Terima kasih.